Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan penonton sekalian yang masih setia ya tentu mengikuti acara kita ini, acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan yang sehat ya, semuanya dalam keadaan segar bugar, tidak ada yang bermasalah ya, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang banyak utangnya segera dilunasi oleh Allah ya. Kemudian yang bermasalah segera dikeluarkan oleh Allah dari masalahnya, yang miskin segera dikayakan ya, yang masih malas untuk ibadah segera mudah-mudahan Allah akan mengangkat kemalasannya. Begitu ya. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, untuk menyambungkan ya kajian kita yang lalu dengan yang sekarang, perlu saya murajaah ya, perlu kita untuk mengulangi ya pembahasan kita yang lalu agar tidak apa istilah orang salpok ya, tidak salah fokus dan tidak galpok, tidak gagal fokus, dan juga nyambung ya nanti pembahasan ini dengan yang lalu. Para pemirsa yang setia mengikuti ini, azanillahu taala wa iyyakum jami'an, bahwa pada pertemuan yang lalu itu kita kunci ya closing statement kita waktu itu, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang datang kepadanya sebagai manusia mengatakan, inna nadkhulu ala salatinina, kami masuk kepada menemui ya para pemimpin, para pejabat gitu ya. Panaqulu lahum, kami mengatakan kepada mereka, bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim, dengan sesuatu yang berbeda yang kami akan bicarakan ketika kami sudah keluar dari mereka. Ini pernyataan daripada manusia kepada Ibnu Umar sebagai manusia. Maka Ibnu Umar mengatakan, qala Ibnu Umar kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya kemunafikan yang kami anggap di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memunafikan. Sehingga pada pertemuan lalu kita sudah sampaikan bahwa orang-orang yang seperti ini banyak bergentayangan di kalangan pejabat, di kalangan orang-orang yang memiliki kedudukan, di kalangan orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya mungkin juga di orang kaya dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena mungkin mereka mempunyai hadap, punya tujuan, ya mungkin tujuannya nikmat duniawi, ya atau ketenaran. Mereka ikut menumpang, ya menumpang ketenaran tokoh yang mereka elu-elukan, yang mereka sanjung-sanjung kan. Akhirnya kan mereka jadi tenar juga. Begitu ya, karena terikut ya imbas daripada ketenaran orang yang dipujinya tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Bisa saja dia public figure kan, public figure ya, sehingga orang yang ada di sekitarnya pun menjadi ikut terkenal karena dianya gitu ya. Baik. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Saat ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Kita sudah masuk ke poin 35. Ya. Apa poin 35 itu? Ba'idun anir riya wal mubahah. Ketika seorang muslim bergaul dengan masyarakatnya, maka dia adalah orang yang jauh daripada riya dan dari pembanggaan diri. Dia jauh dari riya dan jauh dari bangga diri. Kita lihat, qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wal muslimul haqqu as-sadiqu ab'adu ma yakunu 'anir riya. Seorang muslim yang sejati, yang jujur itu sangat jauh dari riya. Jauh dari riya dia. Li'annahu yuhbitul ajra, karena riya itu menghancurkan pahala, menghilangkan pahala. Wa yubtilul amal, membatalkan amal. Wa yajlibul khizya li sahibihi yaumal qiyamah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan akan mendatangkan kehinaan kepada pelakunya, kepada pelaku riya itu. Kapan? Pada hari tegaklah manusia, berdirilah manusia kepada Rabbul Alamin. Itu hari kiamat tentunya. Jadi seorang muslim yang jujur, yang sejati itu sangat jauh daripada riya. Jauh dari riya. Kenapa? Karena dia paham benar riya itu dapat menghilangkan pahala dan membatalkan amalannya. Kita tahu kalau kita sholat riya, umpama sholat zuhur kita riya ini. Ya, kita tahu konsekuensi sholat dengan riya itu apa? Akan menghilangkan pahala dari sholat yang kita lakukan. Nah itu dia. Karena itu kan riya itu termasuk bagian daripada syirkul asghar ya.
syirik kecil. Beda memang kalau syirkul akbar. Syirkul akbar tentu membatalkan semua amalan yang pernah dilakukan. Kalau asgor hanya amalan yang disertai dengan riya itu saja. Contoh dia riya sholat zuhur, sholat subuhnya gimana Pak Ustadz? Ya aman insya Allah selama dia ikhlas melakukannya. Yang nggak aman itu sholat zuhur tadi. Kenapa? Karena diiringi dengan riya. Ya. Taib. Dan dikatakan di sini membatalkan, menghancurkan pahala dan membatalkan amalan. Wa yajlibul khizya, dan juga akan mendatangkan kehinaan. Ya, kehinaan kepada pelakunya. Kapan? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika manusia berdiri tegak di hadapan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna lubba lubabi hadad din al-ikhlasu lillahi fil qawli wal amal. Sesungguhnya intisari agama ini adalah ikhlas kepada Allah di dalam perkataan dan dalam amalan. Dalam perkataan dan perbuatan. Jadi itu sesungguhnya inti yang mau dicari dari amalan ini semuanya adalah apa? Keikhlasan kita kepada Allah. Wa ibadatullahi allati hiyal hadafu min khalqil jinni wal insi. Dan untuk beribadah kepada Allah yang dia adalah tujuan daripada penciptaan jin dan manusia. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kenapa di dalam ayat ini hanya jin dan manusia yang Allah sebut? Kata para ulama tafsir, karena selain kedua makhluk ini sudah beres tauhidnya. Selain kedua makhluk ini, berarti ada malaikat, ada gunung, ada arash, ada kursi, ya, ada bumi, ada langit dan seterusnya. Itu mereka sudah bertauhid kepada Allah. Yang mau lari dari bertauhid kedua makhluk ini, jin dan manusia. Makanya Allah sebut di sini. Bukan berarti yang lain itu tidak mentauhidkan Allah, ya. Inna hadhil ibadah la takunu ibadatan maqbulatan illa idza kanat khalisatan liwajhillahil karim. Sesungguhnya ibadah ini tidak akan berterima, ya, kecuali apabila ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibadah sehebat apapun, sebanyak apapun secara kualitas dan secara kualitasnya menurut dia, ya, dan kuantitasnya, ya, banyaknya dan hebatnya, itu tentu tidak akan bermanfaat dan akan menjadi habaan manthura, ibarat debu yang berterbangan, jika saja tidak diiringi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Az-Zariyat 56 tadi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini karena Allah. Hunafa, dalam keadaan lurus. Ini dia. Jadi menjadi saksi bahasan kita apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Gitu ya. Wa mata syabat hadhil ibadata syaibatun min riya'in an hubbi zuhurin wa talabin li sum'atin batalat. Wa mata, dan kapan syabat hadhil ibadah syaibatun, dan kapan saja ibadah ini terkotori oleh kotoran daripada riya, au hubbi zuhurin, atau suka untuk diekspos, suka untuk dinampak-nampakkan. Wa talabil li sum'ati, dan suka untuk diperdengarkan amalannya. Apa yang terjadi? Batallah amalan itu. Jadi ketika suatu amalan dibarengi dengan riya atau ingin dipuji, ingin ditampilkan, ya, ingin mendapatkan sanjungan, maka akan batal amalan itu. Wa muhiqa thawabuha, dan akan dihancurkan pahalanya. Pahalanya enggak ada. Wa najidu hadza bi tahdhirillahi liulaika alladziina yunfiquna amwalahum 'alal fuqara wa yamunnuna 'alaihim an aghnawhum wa saddu 'awazahum wa qadaw hawaijahum fayahrajuna bihadzal manni karamatal fuqara. Dikatakan di sini, dan hal ini kita temukan di dalam peringatan-peringatan Allah kepada mereka-mereka yang mengimpakkan harta mereka, ya, kepada orang-orang fakir. Wa yamununa 'alaihim, tapi mereka menyebutkan kebaikan mereka yang mereka berikan kepada orang-orang fakir tadi. Apa mereka sebut? An aghnauhum, bahwa mereka lah yang menjadikan orang-orang fakir itu menjadi kaya. Wasaddu awazahum, dan mereka lah yang telah menutupi semua kekurangan orang-orang fakir tadi. Wa qadaw hawaijahum, dan mereka telah melunasi dan menunaikan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Fayahrajuna bihadza al-manni, maka mereka pun fayajrahun, ya,
fayajrahuna bihadzal manni karamatal fuqara. Maka mereka pun melukai dengan menyebut-nyebut ini karamatal fuqara, kemuliaan orang-orang fakir. Iyalah. Jadi tersinggung kan orang. Ya, kau itu bisa begitu kan karena aku kasih dulu. Kau lu punya pakaian karena aku kasih kan. Kau utangmu enggak ada lagi kan aku bayarkan. Nah, orang pun jadi sakit hati dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 264, bisa kita lihat di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara apa? Bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adza, dan menyakiti. Seperti apa? Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ria'an nas, yaitu ria, karena ria kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, maka perumpamaannya kamathali safwanin, maka perumpamaannya itu seperti batu yang licin. Alaihi turab, di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilum fatarakahu salda, lalu ditimpa oleh hujan yang sangat deras. Fatarahukahu saldak, maka jadilah batu itu, debu itu menjadi hilang. Debu itu jadi hilang karena kan ditimpa oleh hujan yang deras. Batunya yang licin, memang tadilah licin, ada situ debu, ya makin hilang lah. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mendapatkan terhadap apa yang mereka sudah usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, sementara Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Jadi ayat ini tegas ya, bahwa memang kita berusaha untuk bagaimana bisa ikhlas. Inilah judul kita ini kan sesuai dengan ayat ini kan. Tidak boleh jauh, seorang muslim itu jauh daripada riya dan mubahah, yaitu bangga diri. Maka ayat ini menegaskan bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, dalam bentuk hartakah itu, mungkin dalam bentuk uang, dalam bentuk apapun itu bantuan, kita tidak boleh membatalkannya dengan cara menyebut-nyebut. Ya, kalau kita sebut-sebut itu kan menyakiti orang gitu. Menyakiti kemuliaannya, kehormatannya gitu. Macam rendah kali dia jadinya. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini perumpamaannya seperti batu, ya, licin yang ada di atasnya debu. Lalu datang hujan, maka hilanglah debu itu dari batu tersebut. Mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu dari yang mereka usahakan. Mereka sudah berusaha untuk infak, untuk ini, tapi mereka apakah yang mereka dapatkan? Nggak ada apa-apa. Ya, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Laqad audat kalimatul manni al fuqara, ya, sungguh, ya, ini telah tertuangkan kalimat manni, yaitu kalimat menyebut-nyebut tadi, al fuqara, kepada orang-orang kafir, ya, ataupun telah membawa kalimat manni kepada orang-orang kafir bisawabi hadhihi shadaqat, ya, dengan dengan pahala sedekah-sedekah ini. Artinya bahwa laqad audat, ya, audat ini yang tepatnya kita katakan tertuang, ya. Tertuang, ya, sudah kering, ya. Sudah audat kalimatul manni, sungguh mengeringkanlah, ya, menguraslah kalimat al-manni, yaitu menyebut-nyebut yang al-fuqara, yang menyebut-nyebut pemberian kepada fakir, bisawabi hadhihi shadaqat, dengan pahala-pahala sedekah ini. Artinya dengan dia menyebut-nyebutkan itu, maka pahala sedekahnya jadi hilang. Kama yudi, ya, al-ma'al munkasib, ya, alal hajar amlas bima alaihi min turabin. Sebagaimana air yang tertuang, ya, di atas batu, ya, di atas batu yang di atas batu yang licin, ya, yang ada di atasnya adalah apa? Turab, yaitu debu. Artinya sebagaimana dikatakan al-ma'ul munkasib, air yang mengalir, ya, di atas batu yang ada debu di situ. Bagaimana coba? Debunya akan hilang. Begitu juga pahala orang yang bersedekah akan hilang dengan dia menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang yang sudah diberikannya dari kalangan fakir dan miskin. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat sejenak dulu, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa ketika seseorang itu ya memberikan sedekahnya, memberikan bantuannya kepada orang-orang fakir miskin, lalu dia menyebut-nyebut, maka itu pahalanya akan hilang. Sebagaimana dikatakan kama yu'di, sebagaimana hal itu ya seperti air yang tertuangkan di tempat yang bocor, ya seperti air yang tertuang kepada batu yang licin, yang di atas batu itu ada debu. Jadi ada batu, ya ada debu, batu yang licin, ya datang air, apa yang terjadi? Hilang. Debunya entah kemana gitu ya. Wa ya'ti taqibu al-mukhifu al-murawwi'u fi akhir al-ayah mubayyinan anna ulaika al-mura'ina la yastahiquna hudallah. Dan datanglah penjelasan yang menakutkan, yang mengerikan di akhir ayat, mubayyinan menjelaskan bahwa mereka-mereka yang suka berbuat riya itu la yastahiquna hudallah. Mereka sesungguhnya tidak berhak mendapatkan petunjuk Allah. Wa annahum ma'duduna fi zumratil kafirin. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang dihitung di dalam rombongan orang-orang kafir. Allahumma azza wa jalla berfirman, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang kafir. Nah ini dia. Ini berbahaya ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi oleh karena itu kan di akhir ayat ini dalam surah Al-Baqarah 200 dalam surah Al-Baqarah 264 ini kan ditutup oleh firman Allah, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini ancaman. Jadi ketika kita melakukannya riya, ya, bukan karena Allah kita memberikannya kepada orang lain, maka bersiaplah untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzalika anna sya'na haula'il mura'ina atazahur amaman nas. Karena memang ya, keadaan mereka-mereka yang suka riya itu adalah atazahur amaman nas, suka tampil mereka di hadapan manusia bil amalis saleh, dengan amal solehnya. Jadi mereka suka pamer, ya. Suka pamer dengan apa? Dengan amal soleh yang mereka lakukan. Walaysa hammuhum mardatallah, bukanlah ya keinginan mereka itu adalah ridho Allah. Bukanlah keinginan mereka untuk menggapai ridho Allah azza wa jalla. Wa qad haka Allah taala sya'nahum hadza biqaulih, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghikayatkan ya keadaan mereka ini dengan firman Allah, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka pun menampakkan amalan mereka, ya. Mereka ria di hadapan manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit, dalam surah An-Nisa ayat 142. Ini jelas ya. Jadi mereka ini orang-orang ria itu hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, sehingga mereka suka kali itu kalau di hadapan manusia, masya Allah. Makanya media sosial hari ini itu memiliki andil yang besar ya, untuk orang membantu orang untuk semakin ria gitu. Apalagi hari ini kan, ketika ada orang yang impak, diposting di media sosial, ya di Twitter kah, di Facebook kah, di Instagram kah, ya di apalagi itu namanya, di Telegram mungkin ya. Semua orang mendengar dan tahu, viral gitu ya, viral, istilah orang sekarang viral gitu ya, viral dengan amal solehnya, maka netizen pun akan banjir ya, dia pun akan kebanjiran pujian dari para netizen. Ya. Masya Allah, ini amal yang soleh, ini amal ini. Pada akhirnya apa? Dia bangga dan sombong. Nah akhirnya setan akan bekerja aktif kan. Setan mengatakan, itu kan, kau itu orang yang baik, ya. Kau lakukan lagi coba. Gitu, dipuji dan disanjung. Dia melakukannya bukan karena Allah, ya. Jadi walaysa hammuhum mardatallah. Mereka tidak menginginkan menggapai ridha Allah, enggak. Mereka ingin apa? Nampak tenar di hadapan manusia, ya. Maka Allah SWT gambarkan keadaan mereka ini, yura'unan nas, mereka melakukan riya di hadapan manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka pun tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Wa min huna, oleh karena itu, kana amaluhum mardudan alaihim, oleh karena itu amalan mereka pun tertolak, dikembalikan kepada mereka, li'annahum asyraku ma'allahi ghairahu, karena mereka itu menyekutukan Allah, bersama Allah itu ada yang lain. Ya. Jadi mereka memang maunya bentuknya ibadah gitu kan, yang notabene itu harus kepada Allah bulat, tapi mereka sisihkan sebagiannya untuk manusia. Itulah syirik itu. Ya meskipun di awalnya syirku asghar ya. Wallahu ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan mahdhan liwajhil karim, dan Allah tidak pernah menerima dari sebuah amalan-amalan kecuali amalan itu murni dan murni dan seutuhnya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi sedikit pun nggak ada gitu. Maka kita selalu berusahalah menjaga amalan kita ini betul-betul memang
untuk Allah saja. Enggak ada kita sedikit pun kita palingkan karena manusia. Makanya kalau kita sudah mengerti perkara ini, ketika itu datang riak-riak seperti itu dalam hati kita, bisa saja kan ketika kita memberikan sumbangan, infak ya atau apapun itu, terkadang datang itu. Maka kita yang sudah tahu, kita berusaha untuk memeranginya, untuk melawannya, untuk mengkanternya gitu. Jangan menikmati itu. Jangan kita, oh iya ya, aku hebat. Enggak. Maka kita lawan, ini setan, ini penyakit, ini kehancuranku, ini kebinasaanku gitu. Harus benar-benar kita perhatikan ya. Kama jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebagaimana datang dalam hadis ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi berarti karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya. Qallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i ani syiriki. Aku adalah orang yang paling kaya ya. Aku adalah orang yang paling kaya ya dari orang-orang yang menyentuhkanku dari kesyirikan. Artinya apa? Adalah katanya ana aghna syuraka. Aku adalah orang yang paling kaya dalam persekutuan. Ya, dalam perkara kesyirikan, dalam perkara penyekutuan gitu. Allah SWT paling kaya, enggak butuh kepada yang lain. Man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia menyekutukanku dalam amalan tersebut bersamaku ada yang lain, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allahu akbar. Allah enggak butuh gitu. Makanya kita beramal ini betul-betul bulat gitu. Memang total 100% kepada Allah, enggak ada yang lain. Meskipun enggak ada kita serahkan kepada manusia. Tapi kan untuk menggapai itu enggak mudah gitu kan. Mungkin kita beramal sholat 5 waktu aja, kita sehari semalam 17 rakaat itu, ya, itu belum tentu berterima di sisi Allah. Mungkin kita mutabahnya oke, sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi ikhlasnya, kan nggak boleh kita hanya mutabah tanpa ikhlas, atau ikhlas tanpa mutabah, dua-duanya nggak benar gitu kan. Yang benar adalah dua-duanya harus dilakukan. Ya, ikhlas tanpa mutabah nggak ada artinya, ya, mutabah tanpa ikhlas juga nggak ada artinya. Gitu. Dua-duanya. Jadi kata Allah SWT dalam riwayat Muslim ini, ana aghna syuraka ani syirki. Aku adalah orang yang paling kaya ya dari orang-orang yang asyuraka, yaitu pertemanan, persekutuan dalam perkara kesyirikan, dalam persekutuan. Sehingga man amila amalan, siapa yang beramal dengan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia menyekutukan ya, yang dia menyekutukan seseorang dalam amalan tersebut bersamaku ada yang lain, artinya di samping dia beramal kepada Allah juga ada tujuan lain dia. Taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, tentu kita harus mawas diri ya, waspada benar gitu. Jangan kita menganggap amalan kita selama ini banyak, tapi ternyata mardut semua, tertolak semua. Kenapa? Karena itu, riaknya masih ada, sum'ahnya masih ada, ingin disanjung orang, ingin dilihat orang. Makanya media sosial yang ada hari ini, itu justru menjadi istilah orang pisau bermata dua gitu ya. Ya terkadang bisa memudahkan, satu sisi juga semakin membuat kita terlena, akhirnya kita jatuh kepada riya, sum'ah dan lain-lain ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa laqad basata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaula fi hadhil masalah bastan wa afian syamilan. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara panjang lebar ya perkataan tentang permasalahan ini. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan panjang lebar tentang perkara ini. Bastan wafian, yaitu penjelasan yang sangat lengkap, syamilan, yang komprehensif, yang lengkap utuh. Wa bayyana al-khizya asy-syaini'a alladhi yalqahu al-mura'una yaumal ardi al-kabir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kehinaan yang sangat buruk yang akan diterima oleh mereka-mereka yang suka riya dalam beramal. Kapan? Yaumal ardil kabir. Pada hari ditampakkan, dikeluarkan semua amalan di hadapan Allah SWT. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan juga tidak anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Wa dzalika fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan alladhi yaqulu fihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan hal itu bisa kita lihat dalam hadis Abu Hurairah juga, yang beliau ya Abu Hurairah mengatakan di situ, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda. Apakah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat selengkapnya. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi. Sesungguhnya manusia yang pertama kelak ya diputuskan hukumannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang gugur di medan perang. Fa utiya bihi, lalu didatangkan orang ini di hadapan Allah. Jadi yang pertama di sidang ini mereka ini yang gugur di jalan Allah, ya. Gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu didatangkan. Fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Lalu Allah memperkenalkan nikmat-nikmatnya, maka orang yang mati syahid ini pun fa'arrafaha, dia tahu. Qal, maka kata Allah kepada laki-laki ini, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Qal, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah, sehingga aku pun gugur sebagai seorang syahid. Qal, kata Allah, "Kadzabta," kau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Tapi engkau berperang supaya engkau dikatakan orang yang sangat berani. Faqad qila, dan sudah dikatakan. Artinya di dunia orang bilang, oh si fulan itu ya, Masya Allah berani kali dia, sehingga digugur di medan jihad. Apa yang terjadi? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan, ya malaikat diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi, maka dia diseret di atas wajahnya. Diseret, ya kakinya diseret, wajahnya yang di bawah gitu ya. Hatta ulqiya finnar, sehingga dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Ini amalannya amalan yang menurut kita kan luar biasa. Ya, bukan mudah kita berjihad di jalan Allah itu, medan perang. Ya, akhirnya apa? Karena dia menginginkan, sebenarnya bukan Allah yang dia inginkan, bukan ridho Allah, tapi apa? Yang dia inginkan adalah pujian, yang dia inginkan adalah sanjungan dari manusia, dan itu sudah dia dapatkan di dunia ini. Ya, akhirnya dia akan mendapatkan siksaan di akhirat. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Seorang laki-laki yang belajar ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, lalu Allah memperlihatkan, memperkenalkan kepada nikmat-nikmatnya. Fa'arrafaha, dia pun kenal, dia pun tahu. Qal fama amilta fiha, apa yang kau lakukan di dalam nikmat-nikmat tersebut? Kan itu kan nikmat Allah. Dia menjadi orang yang hebat dalam membaca Al-Quran, orang yang berilmu, yang dia mengajarkan ilmunya di mana-mana dikatakan ustaz, syekh, ya guru kami, ya ustaz kami. Oh, dipuji-puji orang kan. Dia senang. Itu kan semua nikmat Allah. Dia nggak akan bisa sampai di situ kecuali dengan nikmat Allah kan. Gitu. Lalu Allah katakan, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan di dalam nikmat Allah yang berikan itu, kelebihanmu sebagai seorang yang alim, sebagai orang yang ini, begitu kan? Qala ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan aku ajarkan ilmu tersebut. Wa qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qala kadzabta, kata Allah, engkau dusta. Walakinnaka ta'alamta liqal alim, tapi engkau belajar supaya engkau dikatakan orang alim. Wa qara'tal Qur'an liqal qari, dan engkau belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an supaya dikatakan orang yang qari, orang yang hebat baca Al-Qur'an. Ya. Faqad qil, kemudian itu sudah dikatakan ya di dunia ini. Nanti selengkapnya kita sampaikan ya setelah jeda ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jadi orang yang berilmu dan orang yang hebat membaca Al-Quran tadi dipanggil dan dikatakan, apa yang kau lakukan di nikmat-nikmat Allah, ya, di nikmat Allah yang sudah diberikan kepadamu, kau menjadi orang yang alim, menjadi orang yang hebat dalam baca Al-Quran. Dikatakan apa? Dikatakan ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Quran, aku membaca Quran karenamu ya Allah. Qal kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'alamta liqal alim, engkau belajar ilmu supaya dibilang orang-orang hebat, orang yang alim, orang yang pinter, orang yang cerdas gitu ya. Wa qara'tal Quran, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, orang yang hebat membaca Al-Quran. Faqad qil, sudah dikatakan itu di dunia ini. Kemudian apa? Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat untuk dengannya fasuhiba ala wajhihi, maka diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dia dicampakkan ke dalam api neraka. Amalan dia bukan mudah itu Orang yang bisa jadi orang alim, orang yang bisa jadi qori, itu capek itu berjuang menjadi orang alim itu. Enggak semudah membelaikan telapak tangan kan. Orang yang berhari-hari menuntut ilmu bertahun-tahun, sampai mungkin safar keluar negeri untuk mendapatkan gelarnya.
ya gelar S1, S2, S3-nya, doktornya, mungkin profesornya, capek dia, berpeluh dia. Tapi di akhirat dicampakkan ke dalam api neraka. Mengapa? Karena dia belajarnya bukan karena Allah, ya. Dia ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Dan ini penyakit, ya. Penyakit sesungguhnya. Termasuk ini koreksi besar bagi saya, ya, pribadi, ya. Karena Allah SWT memberikan sedikit ilmunya, ini menjadi amanah besar bagaimana kita mengajarkannya kepada manusia. Kita berusaha untuk menjadi ikhlas dalam mengajarkannya. Sehingga kalau orang ikhlas mengajarkannya, dia tidak akan menjadi beban. Dia nggak akan, mau dihina orang, mau apa, dia ngajarkan aja. Orang dia mengajarkannya karena Allah kok. Nggak akan dia peduli dengan komentar, nggak akan peduli dengan ocehan orang dan lain sebagainya. Jadi ada istilah orang, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Artinya ya anjing ya terus aja menggonggong gitu, tapi kapilah ya lanjut terus juga gitu kan. Nah, tapi untuk mencapai derajat itu juga tidak mudah kan, tidak mudah. Sehingga banyak orang yang tergelincir kan. Orang yang banyak tergelincir akhirnya apa? Diseret di api neraka dan dibuang ke sana. Yang terakhir, warajulun wassa'allahu alaihi. Seorang laki-laki yang Allah beri kelapangan rezeki kepadanya. Wa atahu min asnafil mal, dan Allah berikan kepadanya dari berbagai macam harta. Fa'utiya bihi, didatangkan dia pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah memperkenalkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Fa'arrafaha, dia pun kenal nikmat-nikmat tersebut. Ini hartamu kan, ini kudamu kan, ini pesawatmu kan, ini kapal lautmu kan, ini hotelmu kan, iya. Qal fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan semua nikmat yang Allah telah berikan kepadamu? Qal, aku katakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang kau suka di situ untuk aku berimpak, kecuali aku telah berimpak padanya karena engkau ya Allah. Allah, jawabannya sangat luar biasa kan. Tidak aku tinggalkan sebuah jalan, ya Allah, yang kau suka untuk diberi impak di situ, kecuali sudah aku diimpakkan di situ. Hartaku yang begitu sangat banyak. Qal kadzabta, engkau dusta, kata Allah SWT. Walakinnaka fa'alta liyuqal jawad. Engkau melakukannya itu supaya dikatakan orang dermawan, orang yang Masya Allah ya, orang yang dermawan, orang yang suka membantu orang yang suka berbagi, orang yang suka menyebarkan kasih sayang gitu kan. Faqad qila, sudah disampaikan, sudah dikatakan di dunia ini. Dan dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat dengannya, fasuhiba ala wajhihi, diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga pun dia dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu akbar. Dengan hadis ini kiranya menjadi apa ya? Satu sisi jangan sampai membuat kita down juga gitu kan. Jangan membuat kita jadi lemas, jadi nggak berdaya lagi. Udahlah Pak Ustadz, ngapain lagi kita belajar, ngapainlah kita ini berusaha menjadi orang yang kaya, toh juga nanti pada akhirnya ke neraka juga. Enggak juga. Ini kan apa ya? Apa namanya ini, semacam warning bagi kita, peringatan kan. Justru kalau kita semakin tahu ini, semakin kita berhati-hati. Ya, semakin berhati-hati. Mungkin kita punya harta 2 miliar, ya, 2 miliar. Mungkin 1 juta yang nggak kita ikhlas waktu itu umpamanya. Ya mudah-mudahan Allah tutup yang 1 juta nggak ikhlas tadi dengan kita impakkan 1 miliar, ya 999.990, kayak gitu kira-kira gitu kan. Jadi artinya bahwa mungkin nggak semua kita ada yang ininya, tapi ya kita berusaha untuk selalu lebih gitu. Ya kalau bisa semuanya, tapi kan orang mungkin payah kan untuk mencapai al-kamal kan, kesempurnaan itu berat. Tapi kita berusaha gitu. Orang yang berilmunya, orang yang kayanya, orang yang rajin membaca Al-Qur'annya, orang yang berjuang di jalan Allahnya, ini harus ya semuanya benar-benar memperhatikan diri agar tidak terjebak dengan yang namanya riya, yang namanya suka pujian dan lain sebagainya. Ikhlaskanlah ibadah kita itu murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Laqad arada hadzal hadits asy-syarifu al-mawatin allati taktsuru fiha al-mubahah. Sungguh hadis ini telah menerangkan, ya, telah menampakkan, hadis yang mulia telah menampakkan, ya, tempat-tempat yang banyak di situ al-mubahah. Al-mubahah itu orang suka menjilat, ya. Iya kan? Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang di jihad itu kan dipuji-puji orang. Oh, antum hebat ya akhi. Antum tinggalkan keluarga antum nggak takut mati, antum orang yang berani ya. Gitu. Orang yang berimpak, Masya Allah ya. Antum nggak takut miskin ya akhi. Banyak sekali. Orang yang suka menjilat, orang yang suka memuji kan, ya. Wal khuyala, dan ketakaburan, wa tafakhur, dan kesombongan bil amal, dengan amal-amalan. Kan ini amal-amalan yang semua ini hebat ini kan. Ya, berjuang di jalan Allah, kemudian juga tadi jihad di jalan Allah. Orang yang berilmu, membaca Al-Qur'an, begitu juga orang yang suka bersedekah. Ini kan bukan amalan-amalan yang kecil gitu kan. Wahya syaja'ah, yaitu keberanian, kembali kepada orang yang
suka berjihad di jalan Allah. Wal ilmu, yaitu kepada orang yang belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Wal karam, dan kedermawanan, kembali kepada orang yang banyak harta tadi. Wa bayanal khizya alladhi yalqahu ashabuha yaumal qiyamah, dan hadis ini telah menjelaskan bagaimana kehinaan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang memiliki ini tadi semuanya. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Id'uru amaman nas, ketika mereka ini diekspos, ketika mereka ini dipampangkan, ketika mereka ini ditampakkan di hadapan manusia. Min kulli ma kanu ya'malun, dari segala yang mereka inginkan. Min waraiha, dari di belakang-belakangnya. Min maqamin hamid, dari tempat yang terpuji. Kama bayanal khosara al-kubra, ya. Artinya Allah SWT dalam hadis ini tadi kan sudah menjelaskan, ya. Mereka akan diekspos ini, ya, yang diekspos ini di hadapan manusia, mereka sudah menginginkan, sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, dari manusia, ya, dari kedudukan yang sangat tinggi, iya kan? Sudah mereka mendapatkan pujian sebagai seorang pemberani, sudah di-labeling ya. Dia labeling, sudah di-label, dia adalah orang yang berani, di-label orang yang berilmu, di-label orang yang sangat dermawan dan seterusnya. Mereka sudah dapatkan itu. Kama bayanal khosarah al-kubra, sebagaimana hadis ini juga menjelaskan bagaimana kerugian yang sangat besar, allati haqat bihim, yang akan mengelilingi mereka, yang akan menyelimuti mereka. Juridu min kulli thawab, ketika mereka dibersihkan, ketika mereka dikosongkan dari setiap pahala, alladzi a'adahu Allah, yang Allah siapkan li hadhil a'mal al-'azimah, terhadap amalan-amalan yang agung ini. Ini kan amalannya agung, bukan amalan yang sepele ini, kecil-kecil, enggak. Yang sesungguhnya mereka ini, ya, kalaulah mereka ikhlas karena Allah SWT, maka udahlah, pahalanya sangat besar dan luar biasa. Faidahum badalun an yuzaffu ila jinanil khuldi suhibu ala wujuhim ila nar. Maka ternyata mereka ini digantikan, an yuzaffu, mereka ini didustakan, mereka ini dipalsukan, ila jinanil khuldi, kepada surga-surga yang al-khuld, surga-surga yang kekal. Suhibu ala wujuhim, mereka pun akhirnya diseret di atas wajah-wajah mereka ke dalam api neraka. Yang pada awalnya mereka ini kan dielu-elukan, ya, disemangati, mereka ini akan mendapatkan surga yang berpahala, ya, surga yang akan mereka akan tempati karena amalan mereka yang besar, ya. Alih-alih mereka dapat surga, apa yang terjadi? Suhibu ala wujuhim ilan nar, mereka dicampakkan ke dalam api neraka, diseret di atas wajah-wajah mereka ke dalam api neraka. Makanya ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, berhati-hati dengan amalan kita. Berusaha kita untuk koreksi setiap saat tentang keikhlasan ini. Jangan menganggap perkara keikhlasan ini mudah, Pak Ustaz. Alah, gampang. Apa yang gampang? Terkadang terbesit kita di situ, ada riaknya. Wah, ada orang yang sholat kita datang, mungkin orang yang kita hormati, kita memperbagus sholat kita, riak lagi. Ya, makanya kata para ulama salaf, istighfarun yahtajul istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar lagi. Allahu akbar. Kenapa? Karena istighfar kita yang pertama bukan karena Allah, gitu kan. Harus diistighfari lagi gitu. Subhanallah. Jadi sedekah kita itu pun butuh sedekah lagi kan. As-shadaqatu tahtajul as-shadaqah. Sedekah yang satu ini butuh sedekah berikutnya. Kenapa? Karena sedekah yang satu ini ternyata enggak ikhlas karena Allah. Karena kan saya karena Allah, Ustaz, mungkin, tapi saya juga ingin harapkan manusia, itu enggak boleh dalam beramal. Harus bulat gitu ya. Totalitas kepada Allah SWT. Tapi kan ini sulit gitu kan. Sulit pun kita harus berusaha, berlatih ya. Pak Ustadz, kalau kayak gitu-gitu nanti nggak pernah saya beramal, Pak Ustadz. Ya memang setan itu kan bekerja terus ya. Kalau kita memang ingin nunggu-nunggu ikhlas bulat, kita nggak akan datang itu. Bulatnya itu nggak akan datang. Bagaimana dia bisa datang? Dengan kita berlatih, membiasakan diri untuk beramal. Dipaksa kita ini. Ya kalau kita nunggu-nunggu hidayah, nunggu apa di rumah aja, diam-diam nggak ada, nggak akan ada itu. Itu adalah namanya taswif ya. Taswif itu artinya menunda-nunda, nantilah gitu. Pada akhirnya datang ajal apapun nggak ada. Kan begitu ya. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, yang masih setia ya mengikuti acara kita pada kesempatan yang mulia ini. Innal muslimal haqqa al-wa'iyya ahkama dinihi, sungguhnya seorang muslim yang sejati, yang mengerti tentang hukum-hukum agamanya, al-murhiba al-ihsas, yang dia sangat sensitif perasaannya, bihadil hakimi, bihadyihi al-hakim, dengan petunjuk agamanya yang sangat bijaksana. Layan au anir riya, sungguh dia jauh daripada perbuatan riya.
fi kulli amalin min a'malihi, dari semua amalan dari amalan-amalannya. Jauh dia. Wa yahrisu ala an yamhadaha wajha rabbih al-karim, dan dia berusaha dan gigih selalu ya untuk dia mendapatkan, ya, untuk dia mendapatkan dan dia untuk menemukan, ya, dan dia untuk serahkan amalannya karena Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha itu, bahwa semua amalannya bulat karena Allah Subhanahu wa taala. Wadi'an nasba ainihi, dia selalu meletakkan di hadapan kedua matanya, wa udunaihi, dan di hadapan di dalam telinganya, qaul Rasul, perkataan Rasul Al-Karim yang mulia salawatullahi alaihi, semoga salawat Allah tercurahkan kepadanya. Apa perkataan Nabi? Man samma'a samma Allahu bihi, siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah pun akan memperdengarkan amalannya. Wa man yura'i yura'illahu bihi, siapa yang suka berbuat riya, maka Allah akan membuat dia, ya, akan Allah bukakan, ya, akan Allah perlihatkan, ya, aib-aibnya, ya. Jadi ini hadis riwayat Al-Imam muttafaqun alaihi, ya, hadis muttafaqun alaihi. Artinya di sini man samma'a samma Allahu bihi, maksudnya adalah man azhara amalahu linnas riya'an fadhahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menampakkan amalannya kepada manusia dalam rangka riya, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Iya. Jadi dunia ini kan dia hebat gitu, menampakkan amalannya, memperdengarkannya, menceritakannya gitu ya. Kelak Allah akan hinakan dia dengan cara Allah hinakan dia dengan di hari kiamat. Kemudian man yura'i di sini maksudnya man azhara linnasi amalahu liya'duma indahum. Siapa yang menampakkan kepada manusia amalannya, liya'duma indahum, supaya amalan itu besar agung di hadapan manusia. Azharallahu sariratahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan nampakkan semua rahasia-rahasianya di hadapan di hadapan manusia, di hadapan makhluk pada hari kiamat. Tentu ayatnya dibongkar oleh Allah. Maka kita dengarkan, ingat dengan firman Allah, yauma tubla sarair, dalam surah At-Tariq. Yauma tubla sarair, pada hari itu akan dibongkar oleh Allah semua rahasia-rahasia kita. Dengan kita siapa, dengan chattingan kita, dengan siapa kita WA-an, dengan perempuan, dengan selingkuhan kita, dengan siapa kita berdusta, dengan siapa kita berutang, dengan siapa yang harta yang kita ambil, itu semua dibongkar oleh Allah, lengkap semuanya, harinya, jamnya, di mana kita tempatnya. Allahu Akbar. Yauma tubla sarair, pada hari itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya rahasia-rahasia, ya, aib-aib, ya, amalan-amalan yang buruk yang pernah kita lakukan selama di dunia ini. Karena itu ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Saya menasihati diri pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV yang masih setia ya mengikuti acara ini, hendaklah kita selalu waspada, berhati-hati dan mengecek, ya. Mengecek amalan-amalan kita, ya. Selama ini kita beramal ini karena Allah atau bukan, ya. Dicek, ya, dipastikan. Kalau memang kita ada kira-kira selama ini kita bertaubat, segera rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berlama-lama di situ. Jangan sampai kita tenggelam di situ. Yang pada akhirnya sampai akhir hidup kita pun dalam keadaan begitu sungguh sangat merugi dan na'udzubillahi min dzalik. Maka setiap hari kita evaluasi, ikhlas enggak ya? Ikhlas enggak ya? Begitu. Selalu dievaluasi sehingga kita semakin ikhlas dalam beramal tersebut. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu di lain kesempatan, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.